dari kelompok 2 terdiri dari Nadia Firanti, Agape Putra Apedo, Pani Anggraini, Diana Natalia, Putri Nopa, Rizky Bastanta, dan Fahri Apriansyah ingin membacakan hasil diskusi kami tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam dipahamkan dengan teori radiasi benda hitam, teori kuantum Planck, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami, radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Mengapa bisa ada radiasi benda hitam terjadi? Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang tersebut, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat dikeluarkan kembali ke lubang tersebut. Dinding-dinding benda yang berwarna hitam akan menyerap cahaya. Benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Sifat-sifat radiasi benda hitam. Beberapa sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang ideal antara lain adalah benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Hal ini berarti apabila kita membandingkan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda yang lebih dingin. 2. Spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas, panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Contoh peristiwa adalah matahari yang suhu rata-ratanya adalah 5.800. Radiasi yang muncul dari benda hitam mungkin berbeda dengan radiasi cahaya. Radiasi benda hitam lebih terasa ketika kita rasakan, bukan kita lihat. Radiasi benda hitam memiliki sifat tertentu. Sifat Kelvin, benda hitam yang memiliki suhu yang sama dengan matahari tersebut memiliki puncak rata-rata 500 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang berwarna kuning. Lalu benda hitam lainnya yang memiliki suhu yang besarnya 2 kali lipat dari suhu matahari akan memiliki puncak spektrum sekitar 250 nanometer yang mana merupakan bagian dari sinar ultraviolet dari spektrum. Nah, selanjutnya mengenai hukum-hukum radiasi benda hitam. Para ilmuwan sebagai seseorang yang sangat berperan dalam ilmu pengetahuan tentu sudah meneliti hal ini lebih dulu. Maksudnya tentang radiasi benda hitam. Adapun beberapa hukum yang membahas dan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut. 1. Hukum Planck tentang radiasi benda hitam. Hukum Planck menjelaskan tentang rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan pada temperatur tertentu. Hukum ini diusulkan oleh Max Planck pada tahun 1990. Hukum ini memiliki rumus matematis sebagai berikut. V per T sama dengan 2H V pangkat 3 per C2 1 per HV E per KT min 1. H
sebagai konstanta Planck, C. kecepatan cahaya dalam ruang hampa, K. konstan Boltzmann, V sama dengan frekuensi radiasi elektromagnetik, T. temperatur absolut benda. Keterangan IFT sama dengan daya atau energi per satuan waktu yang diradiasikan per satuan area permukaan yang melepas pada arah normal per satuan solid angle per satuan frekuensi oleh benda hitam temperatur T. Hal ini juga dikenal sebutan radiasi spektral. 2. Hukum perpindahan Wien. Hukum selanjutnya menjelaskan tentang radiasi benda hitam adalah hukum perpindahan Wien. Hukum perpindahan Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda-benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu yang lainnya. Jadi apabila kita mengetahui bentuk spektrum pada suatu suhu, maka bentuk spektrum pada suhu yang lainnya dapat kita hitung juga. Intensitas dari spektrum dapat dinyatakan sebagai fungsi panjang gelombang atau fungsi frekuensi. Sebuah akibat dari hukum perpindahan Wien adalah panjang gelombang ketika intensitas persatuan panjang gelombang dari radiasi yang dihasilkan benda hitam ketika maksimum. Secara fungsi kita bisa melihatnya sebagai berikut. Simbol B dikenal dengan konstanta perpindahan Wien yang mana nilainya sama dengan 2,8977729 17 kali 10 pangkat min 3 km. 3. Hukum perpindahan Stefan Boltzmann. Hukum yang ketiga yang berkaitan dengan hal ini adalah hukum Stefan. Hukum ini menyatakan bahwa daya yang dilepas per satuan luas dari permukaan benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu absolutnya. Dalam fungsi tersebut, J merupakan total daya yang diradiasikan per satuan luas, T adalah temperatur absolut, dan O 5,67 kali 10 pangkat min 8W, M pangkat min 2K pangkat min 4 merupakan konstan Boltzmann. Hal ini didapatkan dengan mengintegralkan IFT solid angle. Di kolom kedua kita bisa melihat ini. Faktor muncul karena kita menganggap radiasi pada arah normal ke permukaan. IFT independen terhadap sudut dan melewati integral solid angle. Kemudian masuk rumus IFT dan menghasilkan fungsi sebagai berikut. Di kolom ini, dengan X sama dengan HV per KT tanpa satuan integral terhadap X memiliki nilai pada pangkat 4/15 sehingga menghasilkan ini. Teori Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasi justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Contoh soal teori radiasi benda hitam. Penerapan sinar X. Wilhelm Conrad Röntgen yang saat ini berusia 40 tahun dan telah menjadi profesor fisika di Universitas Julius Maximilian di
secara tidak sengaja menemukan sebuah sinar baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena masih begitu baru, ia menamakan temuan itu sebagai sinar X. Pada suatu malam tanggal 8 November 1895, Röntgen tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Röntgen sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium platinocyanide yang kemudian diketahui dengan berpendar di hadapan sinar X dan tabung Crookes, lalu dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi pendaran sinarnya. Tiba-tiba ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Selama percobaan berikutnya, Röntgen menemukan dengan karton hitam untuk menutupi pendaran sinarnya. Tiba-tiba ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Selama percobaan berikutnya, Röntgen menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda apabila ditempatkan di jalur sinar ini akan menunjukkan variabel transparansi saat direkam pada plat fotografi. Secara kebetulan pada suatu momen dengan istrinya berada di jalur sinar di atas plat foto tersebut. Setelah plat foto dikembangkan, Röntgen mengamati gambar tangan sang istri yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan cincin yang dikenakannya, dikelilingi oleh penumbra daging dan lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Aplikasi sinar X. Terdapat beberapa peralatan medis yang menghasilkan sinar X, yaitu sinar X radiografi atau mesin Röntgen, CT scan, dan fluoroskopi. Sinar X radiografi dapat digunakan untuk radiografi umum, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, abdomen, radiografi gigi atau foto gigi panoramik, dan radiografi mamu atau mamografi. Sinar X atau sinar Röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer atau sama dengan frekuensi dengan rentang 30 petahertz dan sampai 30 Hz dan memiliki panjang dalam rentang 100 EF dan sampai 100 kV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Contoh soal sinar X. Berapa besarnya dosis serap atau dalam gerai dari suatu materi yang masanya 100 gram. Bila materi tersebut menyerap energi radiasi penggion sinar X sebesar 2·10⁻⁴ Joule. Dosis E per M diketahui. M sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kilo. E sama dengan 2·10⁻⁴ Joule. Dosis 2·10⁻⁴ per 0,1 sama dengan 2·10⁻³ GeV. Teori kuantum Planck. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet sebelumnya. Contoh teori kuantum Planck. Teori kuantum Planck. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern.
Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teori ini dengan rumus matematik berikut. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menemukan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuan ini, Max Planck mendapat penghargaan Nobel. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapat penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. E sama dengan H kali V. E sama dengan energi atau J. H sama dengan konstanta Planck. V sama dengan frekuensi radiasi. Contoh teori kuantum Planck. Bisa kita lihat dalam kolom ini. Kemudian efek fotolistrik. Peristiwa efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman Heinrich Hertz tahun 1887. Peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepas elektron dari permukaan logam. Elektron yang lepas ini dapat diketahui karena muncul arus listrik. Munculnya arus listrik karena cahaya ini kemudian disebut sebagai efek fotolistrik. Menurut Young, cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer elektron dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Semakin terang cahayanya, semakin besar energi elektronnya. Namun kenyataannya, energi elektron yang lepas tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Sebanyak apapun cahaya yang disorot ke permukaan logam tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas, namun jumlah elektron yang lepas. Ketika permukaan logam disinari cahaya yang redup, jumlah elektron yang keluar akan sedikit. Sebaliknya, ketika permukaan logam disinari oleh cahaya yang terang, jumlah elektron yang dikeluarkan juga akan banyak, namun tingkat energi yang dikeluarkan akan tetap sama. Tingkat energi akan berubah jika frekuensi cahaya berubah. Semakin besar frekuensi cahayanya, semakin besar pula energi elektron yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang berpengaruh pada jumlah elektron yang lepas, bukan energinya. Ini bertentangan dengan teori gelombang cahaya yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh pada jumlah energi elektron. Prinsip fotolistrik. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein yang menganggap bahwa cahaya atau foton yang mengenai logam bersifat sebagai partikel. Energi kinetik fotoelektron terlepas dari EK sama dengan HF sama dengan HFO. EK maksimal sama dengan E sama dengan EFO. Proses kebalikan fotolistrik adalah proses pembentukan sinar X, yaitu proses perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang. Hasil pengamatan Lennard tahun 1902 dari eksperimen efek fotolistrik adalah kecepatan elektron yang sebanding dengan energi kinetik elektron yang lepas dari seng. Itu tidak bergantung kepada intensitas cahaya, tetapi hanya bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang sinar yang digunakan. 2. Untuk logam tertentu tidak ada pancaran elektron jika panjang gelombang cahaya lebih besar dari suatu panjang gelombang tertentu. Teori Einstein. Pemahaman cahaya sebagai artikel. Albert Einstein, seorang ahli fisika asal Jerman, terinspirasi dengan pandangan Planck tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik terpaket-paket dalam energi disebut kuantum.
Namun Einstein lebih terfokus pada cahaya, salah satu gelombang elektromagnetik. Einstein berpendapat bahwa sifat cahaya sebagai partikel berperan pada efek fotolistrik. Einstein mengatakan bahwa cahaya adalah partikel yang memiliki massa dan momentum sehingga partikel bisa bertumbukan. Cahaya sebagai partikel ini dikenal dengan nama foton. Pendapat Einstein ini menjawab pertanyaan mengapa intensitas cahaya hanya memengaruhi jumlah elektron yang lepas. Elektron yang lepas dari logam merupakan hasil tumbukan elektron dengan fotocahaya. Setelah saling bertumbukan, foton akan musnah karena menyerahkan energinya kepada elektron yang bertumbukan. Sebagai energi yang terima, elektron akan digunakan oleh elektron untuk melepas diri dari permukaan logam agar bisa lepas dari energi ambangnya. Energi ambang adalah energi batas yang dimiliki oleh logam untuk melepaskan elektronnya. Elektron baru bisa lepas dari permukaan logam apabila melewati energi ambangnya. Sisa energi dari foton tadi menjadi energi kinetik maksimal elektron. Setelah elektron bebas dari logam, secara matematik dapat dituliskan melalui persamaan berikut. Teori Einstein pemahaman cahaya sebagai artikel. Bisa kita lihat di dalam kolom ini. Atas jasanya dalam menjelaskan fenomena efek fotolistrik, Albert Einstein kemudian mendapat penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921. Musik kerja logam ada di slide teori Einstein tadi ya. Contoh soal fotolistrik bisa kita lihat di dalam kolom ini. Kemudian efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuh elektron diam menjadi foton, terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada 1923 dengan eksperimennya. Saat itu dia melakukan eksperimen penebakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempeng tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengnya tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Pada percobaan ini dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut. Karena foton mengalami momentum, berlakulah hukum kekebalan momentum. Dari teori ini kita dapat merumuskan suatu persamaan matematis yang akan kita bahas. Rumus Compton. Ada persamaan Einstein dan rumus energi foton Planck yang bisa kita lihat di sini. Persamaan Einstein, E sama dengan MC pangkat 2, E sama dengan MC, C sama dengan PC. Di mana E energi, M massa, C kecepatan cahaya. Rumus energi foton Planck, E sama dengan Hf, P sama dengan Hv, P sama dengan H. Di mana P momentum foton, H tetapan Planck, F frekuensi gelombang elektromagnetik, C laju cahaya sama dengan panjang gelombang foton. Contoh soal teori Compton bisa kita lihat di kolom ini. Inilah hasil kerja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.